Kami dari kelompok 2 beranggotakan Floren Pasaribu, Kairumi Aswar, Nita Najinin Nasution, dan Yosjari Hanebaho menjelaskan tentang teori ikatan valensi. Sejarah teori ikatan valensi. Pada tahun 1927, teori ikatan valensi dikembangkan atas dasar argumen bahwa sebuah ikatan kimia terbentuk ketika dua valensi elektron bekerja dan menjaga dua inti atom bersama oleh karena efek penurunan energi sistem. Pada tahun 1931, beranjak dari teori ini, kimiawan Linus Pauling mempublikasikan jurnal ilmiah yang dianggap sebagai jurnal paling penting dalam sejarah kimia berjudulkan One the Natural of the Semicell Bond. Dalam jurnal One the Natural of the Semicell Bond ada 6 aturan pada ikatan elektron berpasangan. Yang pertama, ikatan elektron berpasangan terbentuk melalui interaksi elektron tak berpasangan pada masing-masing atom. Yang kedua, seketika dipasangkan, dua elektron tidak bisa berpartisipasi lagi pada ikatan lainnya. Yang ketiga, elektron-elektron yang tersedia pada aras energi yang paling rendah akan membentuk ikatan yang paling kuat. Yang keempat, spin-spin elektron haruslah saling berlawanan. Yang kelima, pertukaran elektron pada ikatan hanya melibatkan satu persamaan gelombang untuk setiap atom. Yang keenam, dari dua orbital pada sebuah atom, salah satunya yang dapat bertumpang tindih paling banyaklah yang akan membentuk ikatan paling kuat. Dan ikatan ini akan cenderung berada pada arah orbital yang berkonsentrasi. Sejarah teori ikatan valensi. Orbital yang dioptimalkan dari teori ikatan valensi yang terdelokalisasi menjadi daerah ikatan yang kadang-kadang disebut orbital atom terdeformasi, di mana orbital atom yang ditingkatkan tumpang tindih atau orbital atomnya terdistorsi ikatan, di mana arti penting dari orbital semilokal yang terisi tunggal, nonotorgonal, pertama kali dibahas oleh Coulson dan Fischer dan Muller dan Eyring. Teori ikatan valensi telah digunakan sebagai kerangka kerja dalam pemodelan dinamika reaksi kimia sejak awal mekanika kuantum, di mana sebagian hal ini dijelaskan fakta bahwa teori ikatan valensi sering memberikan deskripsi singkat mengenai karakter multireferensi, serta keadaan transisi yang mungkin daripada molekul stabil untuk menunjukkan suatu ikatan. Bilangan koordinasi struktur senyawa kompleks dan hibridisasi. Berdasarkan teori ikatan valensi, senyawa koordinasi ini dibentuk dari reaksi antara asam Lewis atom pusat dan basa Lewis sebagai ligan-ligannya melalui ikatan kovalen koordinasi antara keduanya, di mana bentuk atau geometri molekul senyawa-senyawa koordinasi ini diduga berdasarkan konsep hibrida orbital atom, yaitu bilangan koordinasi atom pusat pada suatu senyawa kompleks. Dan menurut teori ikatan valensi, ion kompleks terdiri dari atom pusat yang bertindak sebagai penyedia orbital kosong dan ligan yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektronnya, yang mana ikatan kimia yang terdapat pada ion kompleks ini ialah ikatan kovalen koordinasi. Terima kasih. Baik, adapun hubungan antara jenis hibridisasi dengan struktur ruang ion kompleks dapat dilihat pada tabel berikut. Bila bilangan koordinasi 2, maka jenis hibridisasinya adalah SP dengan struktur ruang linear. Kemudian bila bilangan koordinasi 4, maka jenis hibridisasinya bisa SP3, DSP2 dengan struktur ruangnya yaitu SP3 tetrahedral, DSP2 trigonal bipiramida. Kemudian untuk bilangan koordinasi 6, jenis hibridisasinya yaitu SP3D2
yaitu struktur ruangnya oktahedral, dan D2sp3 struktur ruang oktahedral. Selanjutnya adalah salah satu contoh senyawa kompleks yang yang pembentukannya itu menggunakan teori ikatan valensi, yaitu ZnCl2 atau seng klorida. Nah, penampakan ZnCl2 ini dapat dilihat pada gambar tersebut. ZnCl2 atau seng klorida ini merupakan suatu senyawa kimia dengan rumus kimia ZnCl2 dan hidratnya. Kemudian ZnCl2 ini bersifat higroskopis, memiliki aplikasi yang luas dalam pemrosesan tekstil, flux metalurgi, dan dalam sintesis kimia. Kemudian aplikasinya juga ditemui di bidang kesehatan, yaitu sebagai obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati defisiensi zinc. Nah, untuk konfigurasi elektron ion pusat dalam senyawa kompleks ZnCl2 ini dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi, zinc 2 selain membentuk garam normal ZnCl2, dapat pula membentuk ion kompleks ZnCl42-. Menurut konsep hibridisasi, dalam kedua senyawa tersebut, masing-masing Zn2 mengalami hibridisasi sp-sp. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada gambar tersebut, Zn2+ dengan konfigurasinya sebagai berikut. Untuk konfigurasi ZnCl2 dapat dilihat pada gambar yang di bawahnya, bahwa pada konfigurasi ZnCl2, orbital yang kosong pada Zn2+ telah terisi oleh dua pasangan elektron. Kemudian untuk konfigurasi ZnCl42- dapat dilihat pada gambar yang kedua, yaitu 4 pasangan elektron dari 4 ligan klorido mengisi orbital sp3 sehingga orbital tersebut terisi oleh 4 pasangan elektron, dan 4 pasangan elektron yang saling berpasangan ini dapat disimpulkan bahwa senyawa ZnCl42- itu bersifat diamagnetik karena semua elektronnya tersebut berpasangan. Selanjutnya, ion kompleks NiCl42- ternyata bersifat paramagnetik, tetapi ion kompleks NiCN42- bersifat diamagnetik. Oleh karena itu, keduanya tentulah mengadopsi model hibridisasi yang berbeda. Konfigurasi elektronik kedua ion kompleks ditunjukkan oleh diagram pada gambar berikut ini. Selanjutnya, ada dua kemungkinan model hibridisasi yang sesuai, yaitu yang pertama, hibridisasi DSPD yang dikenal dan belum diketahui atau belum dijumpai pada contoh lain. Oleh karena itu, memang sulit diterima karena hibridisasi ini melibatkan orbital 3D dan 4D, yang keduanya tentu mempunyai perbedaan energi yang sangat signifikan. Kemudian yang kedua, yaitu hibridisasi D2sp3, di mana hanya mungkin terjadi apabila satu-satunya elektron berpasangan 34 memperoleh energi tambahan untuk pindah menempati posisi terluar, yaitu 4D1. Terima kasih.